Pada sesi kali ini, saya akan menjelaskan konsep integrasi pelayanan kesehatan dan pendidikan. Konsep ini adalah salah satu konsep yang mendasari pengembangan metode ABC Do Re Mi. Salah satu prinsip pendidikan klinik menyatakan bahwa pendidikan klinik harus berbasis pelayanan kepada pasien. Salah satu implementasinya adalah melibatkan langsung mahasiswa dalam praktek klinik, dalam praktek memberikan pelayanan kepada pasien. Permasalahannya adalah pasien, meskipun mereka tahu bahwa tempat praktek atau tempat pelayanan kesehatan yang dikunjunginya adalah salah satu tempat untuk pendidikan, mereka datang ke tempat praktek tujuannya adalah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan atau untuk mendapatkan solusi dari permasalahan kesehatan yang mereka hadapi. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika tempat praktek atau tempat pelayanan kesehatan memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Hal ini haruslah menjadi pertimbangan bagi pembimbing klinik dalam melakukan pembimbingan praktek klinik kepada mahasiswa. Pertimbangan yang dimaksud adalah, pertama, seluruh kegiatan baik yang dilakukan oleh pembimbing klinik maupun mahasiswa di depan pasien haruslah semata-mata dilakukan sebagai bagian dari memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Baik itu kegiatan pembimbingan maupun kegiatan penilaian. Pertimbangan kedua adalah bahwa pembimbing klinik dan mahasiswa adalah satu bagian dalam tim pelayanan kesehatan. Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien, di dalam tim ini, baik itu pembimbing klinik maupun mahasiswa harus memiliki peran dan harus melakukan peran itu dengan baik. Pembimbing klinik berperan dalam mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pelayanan yang diberikan. Sementara peran mahasiswa adalah melaksanakan tugas yang diberikan oleh pembimbing klinik sebagai ketua tim pelayanan. Ada dua jenis tugas yang dapat diberikan oleh pembimbing klinik kepada mahasiswa. Tugas pertama adalah melakukan observasi apa yang dilakukan oleh pembimbing klinik selama berinteraksi dengan pasien. Pada tugas yang pertama ini, pembimbing mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan pemeriksaan kepada pasien sampai tata laksana kepada pasien, termasuk juga edukasi, dan mahasiswa mengamati atau mengobservasi semua hal yang dilakukan oleh pembimbing klinik. Tugas kedua, pembimbing klinik dapat meminta mahasiswa melakukan pemeriksaan, mulai dari anamnesis dan pemeriksaan fisik, atau tugas lain yang diberikan terkait dengan pelayanan kepada pasien. Pada tugas yang kedua ini, mahasiswa melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pembimbing klinik mengamati, mengobservasi apa yang dilakukan oleh mahasiswa. Catatan pada tugas yang kedua ini, mahasiswa boleh melakukan anamnesis atau pemeriksaan fisik kepada pasien, tetapi tidak boleh menyampaikan langsung kesimpulan atau interpretasi hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik yang telah dia lakukan kepada pasien. Dia, mahasiswa, harus mengkonsultasikan dulu atau menyampaikan terlebih dahulu kepada pembimbing klinik. Jika pembimbing klinik sudah mengizinkan mahasiswa menyampaikan kepada pasien, maka boleh mahasiswa menyampaikan kepada pasien. Jika tidak diizinkan, maka yang boleh menyampaikan hasil kesimpulan atau interpretasi hasil anamnesis, pemeriksaan fisik atau pemeriksaan penunjang hanyalah pembimbing klinik. Pertanyaannya adalah, jika di depan pasien fokus utama atau tujuan utama adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien, lalu bagaimana dengan kegiatan pendidikan? Kegiatan pendidikan dilaksanakan secara terintegrasi dalam pelayanan dan dilaksanakan secara sistematis sebelum, saat, dan setelah berinteraksi dengan pasien. Pendidikan dilakukan secara terintegrasi dan sistematis adalah terkait dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama adalah, tadi kita bahas bahwa pembimbing klinik harus menetapkan dan memberikan tugas kepada mahasiswa sebagai peran yang harus dilakukannya di depan pasien. Pertanyaannya, kapan pembimbing klinik menetapkan dan memberikan tugas tersebut? Jawabannya adalah tugas
atau peran yang harus dilakukan mahasiswa di depan pasien ditetapkan dan disampaikan sebelum berinteraksi dengan pasien. Pertanyaan kedua adalah, karena proses pelayanan kepada pasien adalah bagian dari proses pendidikan atau bagian dari proses pembimbingan, pertanyaannya, kapan kita mengecek atau kapan kita memeriksa bahwa mahasiswa telah belajar dari interaksi dengan pasien tersebut? Maka jawabannya adalah, kita memeriksa bahwa mahasiswa telah belajar atau belum dari interaksi dengan pasien tersebut adalah setelah berinteraksi dengan pasien. Pertanyaan ketiga adalah, jika mahasiswa diberi tugas yang pertama, yaitu mengobservasi apa yang dilakukan oleh pembimbing, bagaimana kita tahu bahwa mahasiswa telah melakukan observasi tersebut dengan benar? Atau kita memberikan tugas yang kedua kepada mahasiswa, yaitu melakukan pemeriksaan kepada pasien, lalu ada hal-hal yang harus dikoreksi oleh pembimbing kepada mahasiswa, bagaimana cara melakukannya? Untuk mengecek bahwa mahasiswa telah mengamati dengan betul apa yang dilakukan oleh pembimbing saat berinteraksi dengan pasien, maka pembimbing klinik dapat mengeceknya atau memeriksanya pada sesi setelah berinteraksi dengan pasien. Jika mahasiswa melakukan pemeriksaan kepada pasien, lalu mahasiswa melakukan kesalahan, maka tergantung dari tingkat kesalahannya tersebut. Jika kesalahannya tersebut adalah ringan, maka pembimbing klinik bisa mengoreksi tanpa perlu memberikan komentar apapun di depan pasien. Tetapi jika kesalahan yang dilakukan mahasiswa bisa mengancam keselamatan pasien, maka pembimbing klinik mengambil alih dari pemeriksaan yang dilakukan oleh mahasiswa kepada pasien. Semua hal yang terjadi di depan pasien, baik pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku, tidak dibahas di depan pasien, tetapi dibahas setelah berinteraksi dengan pasien. Baik itu setelah pasiennya pergi, jika itu di poliklinik, atau setelah pembimbing klinik dan mahasiswa meninggalkan pasien, jika itu dipaksa. Jadi, kegiatan bimbingan praktek klinik yang melibatkan langsung mahasiswa dalam pelayanan kepada pasien haruslah dilaksanakan dalam 3 tahap. Yang pertama adalah tahap pre-round atau pre-interaction atau sebelum berinteraksi. Tahap kedua adalah sesi saat berinteraksi langsung dengan pasien. Ketiga adalah sesi post-round atau post-interaction atau sesi setelah berinteraksi dengan pasien. Demikian tadi penjelasan tentang konsep integrasi pelayanan kesehatan dan pendidikan. Semoga bermanfaat. Saya Yoyo Suhoyo. Sampai jumpa.